Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Rafif dengan NIM 2310913009 dari Termo kelas A dengan dosen pengampu Pak Dendi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal termodinamika 2 mengenai siklus Otto, siklus Diesel, dan siklus Brayton. Berikut pembahasan soalnya. Yang pertama, kita akan membahas soal 934. Pada soal ini dapat kita ketahui rasionya adalah 8, lalu P1-nya adalah 95 kilopascal dan suhunya T1-nya 27 derajat Celcius serta Ki-nya adalah 750 kilojoule per kilogram. Pada soal ini yang ditanya, yang A-nya adalah tekanan dan temperatur pada kondisi akhir proses atau P3 dan T3. Lalu yang B-nya adalah WNET, yang C-nya mencari efisiensi thermal, beserta yang D-nya mencari MEP. Jadi pada soal tersebut kita membuat diketahui seperti yang saya buat ini, dan juga skema proses siklus Otto, dan beserta dengan diagram PV-nya, seperti berikut ini. Lalu setelah itu, kita untuk memudahkan perhitungan, kita akan membagi menjadi 4 tingkat kondisi. Yang pertama, lalu kita bahas saja yang tingkat kondisi pertama tadi P1-nya 95 kilopascal, T1-nya 27 derajat Celcius, kita konversi menjadi Kelvin menjadi 300 Kelvin. Lalu eh, kita cari VR1 dan U1 dengan menggunakan tabel A17 pada suhu 300 Kelvin. Dapat kita lihat di sini pada suhu 300 Kelvin, nilai U-nya adalah 214,07 dan PR-nya 621,2. Lalu lanjut untuk tingkat keadaan 2, kita mencari VR2-nya dengan menggunakan rumus VR1 dikali V2 per V1. Tadi VR1-nya sudah didapat, lalu V2 per V1-nya itu sama dengan 1/8. Di mana tadi untuk bandingan rasio tadi adalah 8, sama dengan V1 per V2, kita balik saja menjadi V2 per 1, 8 ini jadi R-nya itu menjadi 1/8, super R atau 1/8. Dapat VR2-nya menjadi 77,65. Setelah mendapatkan nilai VR2, lalu kita interpolasi untuk mencari U2 dan T2. Kita cari nilai U2 dan T2 dengan menggunakan tabel A17. Dengan caranya kita lihat nilai VR-nya itu yang mendekati angka 77,65. Di mana VR 77,65 dapat kita lihat eh, antara kisaran ini 78,61 dan 75,50. Nilai U-nya tuh pada VR 78,61, U-nya 488,81, nilai T-nya 670. Lalu untuk VR 75,50 nilai U-nya 496,62 dan nilai T-nya 680. Terlihat seperti berikut. Lalu kita gunakan interpolasi, di mana caranya itu yaitu U2 ini dikurang yang 488,81 dibagi 496,62 dikurang 488,81 sama dengan 77,65 dikurang 78,61 dibagi 75,50 dikurang 78,61. Nanti dapat U2-nya sama dengan 491,22 kilojoule per kilogram. Lalu untuk mencari T2 juga kita melakukan interpolasi dengan T2 dikurang 670
dibagi 680 kurang 670 sama dengan 77,65 dikurang 78,61 dibagi 75,50 dikurang 78,61. Dan kita dapat T2-nya sama dengan 673,086 Kelvin. Setelah itu kita mencari P2 pada tingkat keadaan 2 dengan menggunakan rumus P2 sama dengan P1 dikali T2 per T1 dikali V1 per V2. Nilai P1 tadi adalah 95 kilopascal, T2 adalah 673,086 Kelvin dibagi T1-nya adalah 300 Kelvin. Dan V1 V2 ini sama dengan rasio yaitu 8. Lalu kita dapat P2-nya sama dengan 1705,1512 kilopascal. Lalu kita cari tingkat keadaan 3. Pada tingkat keadaan 3 ini, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai U3-nya dengan menggunakan rumus Qin sama dengan U3 dikurang U2. Nilai Qin tadi 750 kilojoule per kilogram, U3-nya ini tanya dikurang dengan U1-nya 491,22 kilojoule per kilogram. Didapat nanti U3-nya 1241,22 kilojoule per kilogram. Lalu kita gunakan juga interpolasi, dapat kita lihat pada tabel A17, U tadi kita dapat 24,1,2, cari yang kisarannya segini, 1241,22. Didapat antara kisaran 1241,22 tadi itu kisaran 1223,87 dan 1242,43. Nilai VR-nya 6,854 dan 6,569 serta T-nya itu 1520 dan 1540. Dapat kita buat seperti berikut. Cara melakukan interpolasinya itu dengan cara VR3 dikurang 6,854 dibagi dengan 6,569 dikurang 6,854 sama dengan 1241,22 dikurang 1223,87 dibagi dengan 1242,43 dikurang 1223,87. Nanti dapat VR3-nya sama dengan 6,587. Lalu untuk cari T3-nya juga sama seperti yang tadi, yaitu dengan T3 dikurang 1520 dibagi 1540 dikurang 1520 sama dengan 1241,22 dikurang 1223,87 dibagi 1242,43 dikurang dengan 1223,87. Dapat T3-nya 1538,69612 Kelvin. Lalu kita perlu mencari P3 pada tingkat keadaan 3 ini. Itu dengan cara P3 sama dengan P2 kali V2 per V3 kali T3 per T2. Nilai P2-nya 1705,1512 kilopascal dikali V2 per V3 itu adalah nilai sama dengan 1. Dan T3 adalah 1538,69612 Kelvin dibagi T2-nya 673,086 Kelvin. Dapat P3-nya 3898,03017 kilopascal. Lalu kita cari tingkat keadaan 4. Dengan yang pertama kita cari itu adalah VR4-nya dengan menggunakan rumus VR4 sama dengan VR3 dikali V4 per V3. Lalu didapat hasilnya nanti 52,696. Setelah itu kita lakukan interpolasi lagi, di mana kita cari kisaran angka VR4 52,696. Dapat kita lihat dengan tabel berikut. 52,696. Seperti kisaran 51,64 dan 48,08. U-nya tuh 576,12 dan 59,30 serta T-nya 740 dan 800. Eh, 51,64 dan 55,54 kisaran antara 52,096. Kita dapat lihat U-nya 560,01, lalu 576,12 dan 760 serta 780.
Dapat kita buat seperti berikut ini. Lalu kita lakukan interpolasi di mana U4 dikurang 576,12 dibagi 560,01 dikurang 576,12 sama dengan 52,696 dikurang 51,64 dibagi dengan 55,54 dikurang 51,64. Nanti dapat U4-nya ini adalah 571,7579 kilojoule per kilogram. Dan juga T4 ini kita lakukan interpolasi yang interpolasi dengan T4 dikurang 780 dibagi 760 dikurang 760 sama dengan 52,696 dikurang 51,64 dibagi dengan 55,54 dikurang 51,64. Dapat T4-nya 74,58 Kelvin. Lalu kita cari Q-out. Q-out ini sama dengan U4 dikurang U1 sama dengan 571,7579 kilojoule per kilogram dikurang 214,07 kilojoule per kilogram sama dengan 357,6879 kilojoule per kilogram. Lalu kita dapat tadi nilai P3-nya adalah 3898,03 kilopascal dan T3-nya adalah 1538,69 Kelvin. Lalu kita mencari WNet-nya dengan menggunakan rumus Q in dikurang Q out. Di mana Q in tadi adalah 750 kilojoule per kilogram dikurang Q out 357,6879 kilojoule per kilogram sama dengan 392,3121 kilojoule per kilogram. Lalu efisiensi kita dapat menggunakan rumus WNet dibagi Q in. WNet-nya kita dapat 392,3121 dibagi dengan Q in-nya 750 kilojoule per kilogram. Nanti dapat efisiensinya 0,523 atau kita jadikan dalam persen yaitu 52,3%. Setelah itu kita cari MEP-nya dengan menggunakan rumus WNet dibagi V1 dikurang V2 sama dengan WNet dibagi V1 dikurang 1/8 V1. V2 ini nilainya itu sama dengan 1/8 V1. Lalu kita bisa keluarkan V1-nya itu dengan seperti ini. WNet dibagi V1 dikali 1 kurang 1/8. Tadi V1-nya itu kita belum tahu berapa nilainya. Dapat kita cari V1 itu dengan rumus V1 sama dengan R kali T1 dibagi P1 sama dengan 0,287 kilopascal dikali meter kubik per kilogram Kelvin kali 300 Kelvin dibagi 95 kilopascal. V1-nya sama dengan 0,9 meter kubik per kilogram. Lalu untuk cari MEP dapat menggunakan rumus WNet dibagi V1 kali 1 kurang 1/8 sama dengan 392,3121 kilojoule per kilogram dibagi 0,9 meter kubik per kilogram dikali 1 kurang 1/8 sama dengan 498,17 kilojoule per meter kubik. Lalu, dapat kita kalikan dengan 1 kilopascal per meter kubik per kilojoule untuk ubah satuan itu menjadi kilopascal. Dapat MEP-nya 468,17 kilopascal. Lalu selanjutnya kita akan membahas soal siklus diesel, yaitu pada soal 956. Di mana pada soal ini diketahui P1-nya 95 kilopascal, T1-nya 15 derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin menjadi 288 Kelvin. Lalu nilai B-nya 10, nilai S-nya 12 cm. Yang 10 ini kita ubah menjadi 0,1 meter dan 12 ini kita ubah menjadi meter itu 0,12 meter. Lalu kita buat diketahuinya seperti berikut ini. Lalu untuk mencari lalu untuk nilai R, CP, CV dan K ini saya dapat dengan melihat tabel A2. T3 tadi diketahui soal sebesar 2000 derajat Celcius kita ubah jadi Kelvin sama dengan 2273 Kelvin. Langkahnya sama dengan yang tadi. Pertama kita harus membuat gambar diagram PV-nya ini dan skemanya itu dan skemanya juga. Pada soal ini kita harus kita dapat melakukan langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mencari nilai V1-nya dengan menggunakan rumus
V1 sama dengan R kali T1 dibagi P1. Nilai R tadi 0,287 dikali T1 288 dibagi P1-nya ada 95 sama dengan 0,8701 meter kubik per kilogram. Lalu setelah dapat V1-nya, kita cari massa udara total. Massa udara total eh, adalah dapat kita cari dengan menggunakan rumus M sama dengan N silinder dikali delta V dibagi V1. Delta V ini rumusnya Pi kali B kuadrat dikali S per 4. N silinder tuh kita masukkan ya 8 Pi kali B tadi itu adalah 0,1 meter kubik dikuadratkan dikali 0,12 dibagi 4 dibagi V1-nya dapat tadi 0,8701 meter kubik per kilogram. Dapat nilai M-nya 0,008665 kilogram. Lalu kita cari laju aliran massa dengan menggunakan rumus M dot sama dengan M kali N dot per N ref sama dengan 0,008665 kilogram per cycle dikali 1600 dibagi 60 ref per S dibagi dengan 2 ref per cycle. Dapat hasilnya menjadi 0,1155 kilogram per second. Lalu kita cari rasio kompresi dengan rumus R sama dengan 1/0,05. 0,05 ini eh, kita dapat dari tadi dibagi 2. Lalu hasil R-nya ini 1/0,05 ini sama dengan 20. Setelah mencari rasio kompresi, kita dapat mencari suhu udara pada akhir kompresi, yaitu T2 sama dengan T1 kali R pangkat K kurang 1. T1 adalah 288 dikali R yang tadi 20 dan K ini nilai 1,4 yang kita dapat di tabel A2 dikurang 1. Dapat hasil T2 sama dengan 954,6 Kelvin. Lalu setelah itu kita mencari Qin dengan rumus CP dikali T3 dikurang T2. Nilai CP adalah 1,005 yang kita juga dapat dari tabel A2. T3 2273 yang tadi suhunya 2000 kita ubah jadi Kelvin jadi 2273 dikurang dengan T2 adalah 954,6 Kelvin. Didapat nilai Qin sama dengan 1325 kilojoule per kilogram. Setelah itu kita cari rasio cut off dengan rumus RC sama dengan T3 dibagi T2. T3 adalah 2273 Kelvin dibagi T2 adalah 954,6 Kelvin. Dapat nilai RC sama dengan 2,381. Setelah itu kita cari efisiensi termal. Dengan rumus efisiensi termal sama dengan 1 dikurang 1/R pangkat K kurang 1 dikali RC pangkat K kurang 1 dibagi K kali RC kurang 1. Kita masukkan nilai-nilainya, lalu kita dapatkan hasilnya 0,6304. Lalu setelah itu kita mencari daya yang dihasilkan mesin dengan menggunakan rumus W dot net sama dengan M dot dikali W net sama dengan uh, W net ini rumusnya itu efisiensi termal dikali Qin. Lalu kita masukkan nilai-nilainya itu ke uh, persamaan ini. Dapatkan 0,1155 kali kilogram per second kali 0,6304 kali 1325 kilojoule per kilogram. Dapatkan nanti hasil WNET-nya ini adalah 96,5 kilowatt. Lalu eh, untuk selanjutnya kita akan membahas soal siklus Brighton, yaitu pada soal 995. Pada soal tersebut, kita ketahui P1 adalah 100 kilopascal dan P2-nya adalah 1600 kilopascal. Lalu eh, bersama lalu dapat kita lihat di sini ada nilai T4 suhu ini 650 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin menjadi 923 Kelvin. Lalu selain itu
ditanya di sini adalah eh, intinya di sini adalah W.NET, yang A-nya, yang B-nya adalah BWR, yang C-nya efisiensi thermal. Di sini eh, sudah diberikan nilai CV-nya yaitu 0,821 kJ per kilogram Kelvin, CP-nya 1108 kJ per kilogram Kelvin, dan K-nya 1,35. Dan ini gambar siklus Breton-nya. Pembahasannya itu pertama kita buat diketahui dari soal tadi, dan juga gambar siklus Breton beserta dengan diagram TS-nya. Dapat kita buat seperti pada berikut ini. Lalu pada siklus Breton ini kita juga membuat tingkat keadaannya. Pertama kita bahas dari tingkat keadaan satu. T1 tadi bersoal 40 derajat Celcius. Dapat kita ubah menjadi Kelvin, yaitu sebesar 313 Kelvin. Lalu untuk P1 juga diketahui soal nilainya adalah 100 kilopascal. Setelah itu kita cari tingkat keadaan 2. Pada tingkat keadaan 2 ini nilai P2 adalah 1600 kilopascal. Lalu eh, kita dapat mencari nilai T2S dengan menggunakan rumus T1 dikali P2 per P1 pangkatkan K kurang satu dibagi dengan K. Kita masukkan nilainya yang tadi dan didapatkan nilai T2S adalah 642,3 Kelvin. Lalu setelah itu kita mencari efisiensi C sama dengan H2S dikurang H1 dibagi H2 dikurang H sama dengan CP dikali T2S dikurang T1 dibagi CP dikali T2 kurang T1. T2 sama dengan T1 ditambah T2S kurang T1 dibagi efisiensi C. Lalu kita masukkan nilainya T1 tadi 313 ditambah T2S-nya 642,3 dikurang T1-nya 313 dibagi dengan 0,85. Dapat T2 adalah 700,4 Kelvin. Setelah itu kita cari di tingkat keadaan 3. Tingkat keadaan 3 bahwa efisiensi T sama dengan H3 dikurang H4 dibagi dengan H3 dikurang H4S sama dengan CP dikali T3 dikurang T4 dibagi CP dikali T3 kurang T4S. T4-nya sama dengan T3 dikurang efisiensi T dikali T3 dikurang T4. Setelah itu kita juga perlu mencari T4S. T4S sama dengan T3 dikali P4 dibagi P3 dipangkatkan K kurang satu per K. Nilai P4 per P3 ini sama dengan satu per R. Seperti berikut ini caranya. P2 sama dengan P3, P4 sama dengan P1. Lalu kita ubah P4 sama dengan P1, P2 sama dengan sama dengan sama dengan per P1. P1 kita bisa coret, tinggal R jadi sama dengan 1 per R. Kita masukkan ke sini T4S sama dengan T3 dikali 1/16 dipangkatkan 0,35 dibagi 1,35. Dapatkan T4S sama dengan 0,4873 T3. Setelah itu kita cari T4. T4 sama dengan T3 dikurang efisiensi T dikali T3 dikurang T4. T4 sama dengan 923 sama dengan T3 dikurang 0,88 dikali T3 dikurang 0,4873 T3. T3 ada kita dapat 1682 Kelvin. Setelah itu kita setelah itu pada tingkat keadaan 4 T4-nya adalah 650 derajat Celcius. Kita ubah jadi Kelvin sama dengan 923 Kelvin. Nah, eh, masuk ke pertanyaan tadi, eh, kita perlu mencari W dot tadi.
W dot C in. W dot out out. W. Kita perlu mencari W dot C in dan W dot out. W t out untuk mencari nilai W net. W dot net yang berikut ini. Di mana yang pertama kita dapat mencari nilai M dengan menggunakan rumus P1V1 sama dengan MRT1. M-nya sama dengan P1 kali V1 per R kali T1. P1, nilainya 100, P1-nya 850 per 60 dibagi R-nya 0,287 dikali T1-nya 313 sama dengan hasilnya 15,77 kg per second. Lalu kita cari W dot C in sama dengan M kali CP kali T2 kurang T1. Masukkan yang nilainya, lalu dapat hasilnya 6.769 kilowatt. Setelah itu kita mencari WT out sama dengan rumusnya MCP kali T3 dikurang T4. Kita masukkan nilainya dan dapatkan nanti hasilnya 13.257 kilowatt. Setelah itu WNet yaitu kita dapat dengan cara kita dapat nilai WNet dengan melakukan pengurangan WT out dikurang WC in, di mana dapat kita hasilnya itu 6.488 kilowatt. Setelah itu pertanyaan B yaitu mencari BWR. Mencari BWR dapat kita gunakan rumusnya sama dengan W dot C in dibagi W dot T out. Tadi dapat W dot C in 6.769 dibagi dengan W dot T out-nya itu 13.257 yang di sini. Dapatkan hasilnya 0,511. Lalu setelah itu yang bagian C kita mencari efisiensi termal dengan menggunakan rumus W dot net dibagi W dot in. In dapat kita cari dengan menggunakan rumus M kali CP kali T3 kurang T2 sama dengan M-nya tadi 15,77 dikali CP-nya 1,108, T3-nya 1.642 dikurang T2-nya 700,4. Penghasilnya 17.147 kilowatt. Lalu kita masukkan nilai Q, QI-nya itu ke dalam persamaan yang ini, Q dot in-nya. Efisiensi termal sama dengan W dot net tadi 6.488 dibagi dengan Q dot in sama dengan 17.147 kilowatt. Kita lakukan perhitungan didapatkan hasilnya 0,378. Lalu kita ubah menjadi persen sama dengan 37,8%. Baik, sekian pembahasan soal yang 3 buah pembahasan soal pada tugas video termodinamika 2. Terima kasih kepada Bapak Udauni dan teman-teman yang telah menyaksikan pembahasan soal pada soal eh, berikut 3 buah soal ini. Apabila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian eh, penjelasan yang tadi saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih Bapak dan kawan-kawan yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.